Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pertemuan ke-7 dalam membahas fikih muyasar. Dan pada pertemuan ini kita membaca masalah yang kelima yang dibawakan dalam kitab ini. Masalah kelima berjudul Hukmul Ma'il Musta'mali fit Taharati. Bagaimana hukum air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci sebelumnya, apabila digunakan untuk bersuci lagi, boleh enggak? Kita sudah wudu tapi airnya ditadai di ember. Tahu-tahu mati listrik, kita nggak bisa berwudu, hanya punya air itu. Maka boleh nggak air tersebut yang tadi sisa-sisa atau tetesan-tetesan dari anggota tubuh kita saat wudu, boleh nggak digunakan untuk bersuci lagi? Ini yang akan dibahas. Dalam buku ini dikatakan, Al-ma'ul musta'malu fit taharati kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Air musta'mal yang telah digunakan untuk bersuci, sebagaimana air yang sisa-sisa berwudu atau sisa-sisa mandi wajib, maka air tersebut tahir, suci, mutahhirun, mensucikan li ghairihi, bagi yang lainnya, suci secara zatnya dan mensucikan benda lain. Maksudnya kita-kita ini bisa disucikan dengan air tersebut. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Dalam artian di kitab ini mengisyaratkan di sana itu ada khilaf loh, gitu. Di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Tapi di buku ini yang dikuatkan adalah yang benar, air musta'mal itu suci dan mensucikan. Nanti kalau ada teman kita mengatakan air musta'mal itu suci tapi dia tidak bisa mensucikan, ya sudah, jangan berdebat dalam permasalahan ini, karena memang ini masalah khilaf. Dalam buku ini dikatakan sahih, mungkin di mazhab Syafi'i dikatakan air musta'mal tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan kalau kita bingung dalam masalah ini, kita kembali kepada kajian kita yang pertama dan kedua, di sana membahas tentang permasalahan khilaf. Tapi di sini dikatakan air musta'mal, sisa-sisa wudu maupun mandi, itu suci dan mensucikan menurut pendapat yang benar. Yarfa'ul hadasi wa yuzilun najas. Bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalathah. Selama air tersebut belum berubah salah satu dari 3 sifatnya. Satu saja belum ada yang berubah. Ar-raihah, at-ta'mu wal laun. Bau, rasa, dan warna. Selama belum berubah 3 ini, air musta'mal suci dan mensucikan, menurut pendapat yang sahih yang dikuatkan dalam buku ini. Wa dalilu taharatihi, dan dalil-dalil bahwa air musta'mal itu suci mensucikan adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wadu'ihi. Dulu Nabi SAW itu apabila sedang berwudu, itu para sahabat sudah berkerumunan, ngeroyoi, pengen ngambil air wudunya Nabi SAW mencari berkah. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian dalil kedua adalah wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wadu'ihi idza kana maridon. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir bin Abdillah itu sakit, beliau menyiram Jabir dengan air wudunya. Ini menunjukkan airnya juga suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jabir bin Abdillah disiram dengan air wudu Nabi SAW. Syekh mengatakan, walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Kalau airnya itu najis,
maka harusnya nggak boleh dilakukan seperti itu. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa nisa'uhu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari wa yaktasiluna fil jifani. Karena dulu itu, ini dalil ketiga, para sahabat Nabi sendiri, para sahabat dan para istri itu biasanya berwudu dengan seperti cangkir-cangkir untuk minum atau yang semisalnya, wadah-wadah yang kecil. Mereka juga mandi di baskom-baskom, ya. Jifan di sini baskom-baskom. Kalau bahasa kita ya ember-ember gitu. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyasin yaqa'u fil ma'i minal musta'mil. Seperti ini, maka nggak akan ada cipratan air ketika wudhu maupun ketika mandi dalam menggunakan air tadi. Saat kita mandi, saat kita wudhu, misalkan menggunakan air bak di kamar mandi, ya hampir bisa dikatakan tidak mungkin air bak ini selamat dari percikan-percikan air bekas mandi kita. Nggak akan mungkin. Ya. Ini dalil ketiga bahwa air-air yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat itu ada kemungkinan terciprati dengan air-air yang telah digunakan. Kemudian dalil keempat adalah wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Abu Hurairah junub, maka Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Ketika itu Abu Hurairah nggak mau datang kepada Nabi sehingga telat dicari Nabi, maka dikatakan saya tadi junub wahai Nabi dan saya cari-cari air untuk bisa mandi. Saya nggak senang bertemu dengan Anda dalam keadaan junub. Terus Nabi mengatakan ini sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Hadis riwayat Muslim. Wa idza kana kadzalika, apabila seperti ini keadaannya, udah disebutkan 4 dalil tadi bahwa yang pertama air wudhu Nabi digunakan untuk rebutan para sahabat, digunakan untuk mencari berkah. Air wudhu Nabi digunakan untuk menyiram Jabir bin Abdillah ketika sakit. Kemudian Nabi dan para sahabatnya mandi berwudhu dengan suatu wadah yang ada kemungkinan besar bahwa ada cipratan-cipratan air bekas wudhu maupun bekas mandi. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW, orang mukmin itu tidak najis, sehingga air sisanya itu juga tidak najis, begitu maksudnya. Nah, wa idza kana kadzalika, apabila seperti ini, fa innal ma'a, sesungguhnya air itu la yafkiru tahu riyatahu, air tidak kehilangan kesuciannya, bimujarradi mumasatihi lahu, hanya sebatas dengan memegangnya sudah nggak suci lagi, itu tidak. Jadi kesimpulannya di sini saya mengatakan kalau memang seperti ini dalilnya sudah ada banyak ini tadi, maka air itu tidak kehilangan kesucian dan sifat mensucikannya ketika hanya sedang atau sudah dipegang. Kita masukkan tangan ke dalam, wah sudah hilang ini sifat mensucikannya. Enggak kayak gitu. Ini yang dikuatkan dalam kitab ini. Maka air mustakmal itu masih bisa digunakan untuk bersuci, bisa menghilangkan hadas dan bisa menghilangkan najis. Ini pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.